Ya ampun. Ya, kesan pertama setelah nonton episode 21 Kamar Tergabung adalah berasa nonton sinetron. Aduh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 412. Ini memang pembukaannya rada gak biasa karena memang benar-benar ini aku rasain. Ini jujur aja ya, pas nonton Kamar Tergabung yang terbaru ini bener-bener berasa nonton sinetron anjir. Dramanya loh ada aja, terutama dari si Hanto itu. Jadi aku langsung aja mulai bahasa singkat dari Kamar Tergabung episode ke-21. Dan melanjutkan dari dan sebelum masuk ke cerita ya, ternyata di bagian openingnya ada tambahan delay kecil ya, yaitu soal ini akhirnya si Rakia atau Kamadher Flam ditampilkan di openingnya. Bahkan ada di bagian adegan pas si trio karakter utama itu ngedance itu kan ada karakter baru, dan itu ada tambahannya itu si Rakia. Jadi ya bisa dibilang kalau Rakia itu sudah dimasukkan ke opening kayak gini ya, apalagi dia ditampilkan di satu frame yang sama dengan para karakter utama lainnya, berarti memang nggak akan makan waktu lama sebelum akhirnya dia itu benar-benar join sama kubu protagonis ya, maksudnya benar-benar join secara utuh gitu. Sekarang kan dia masih bisa dibilang kayak lebih sering bergerak sendiri kan, meskipun ya dia udah benar-benar itu dengan di pihak antagonis, tapi dia lebih bergerak sendiri sekarang. Dan aku harap ya jangan lagi ada yang bilang soal kalau dia bakal jadi sengklek. Udah bosen aku, jujur aja bosen aku kalau ada karakter yang dari sisi entah sisi antagonis atau anti hero yang join sama kubu karakter utama harus jadi sengklek itu. Aduh, itu benar-benar kayak ngebosenin loh asli kalau kayak gitu. Dan aku harap sih nggak ada kayak gitu lagi ya di seri gabung ini, terutama nanti lagi ya benar-benar join sama aku bukan terutama. Udah muak aku jujur aja. Dan ini melanjutkan ke bahasan di episodenya, melanjutkan dari bagian di mana bagian pasca Hanto ngasih bawa kemenda ke si Soma. Ternyata ini bener-bener ini gimana ya, ini kalau singkat kata ya, si Hanto ini bener ditampilkan dengan kayak menyebalkan banget loh di episode 21 ini. Karena apa? Dia pas lihat si Soma sama Hanto kerjasama, apalagi juga pas dia tahu kalau Soma itu adalah anggota keluarga Stomas dan juga dia adalah seorang Granyoto, si Hanto itu langsung mikir kalau si Soma itu kerjasama dengan Rakia buat ngumpulin Human Press. Ini aku memang udah nebak kalau Hanto bakal bereaksi marah apa gitu begitu dia tahu kalau Soma adalah Granyoto sih. Tapi ya masa sampai segininya gitu loh, sampai dia itu kayak gak bisa bahkan di titik di mana waktu Soma nyoba jelasin, bukannya diem dan dengerin penjelasan Soma, langsung si Hanto malah langsung pergi begitu aja loh, ditinggal si Soma sama lagi ya, tanpa si Soma, padahal Soma belum sempat ngasih penjelasan yang sebenarnya ke si Hanto, tapi udah keburu ditinggal sama dia. Ini aduh gimana apa banget loh ini, jujur aja si Hanto ini. Ini alasan kenapa aku bilang tadi di awal di pembukaan aku bilang kalau episode ini benar-benar berasa kayak nonton sinetron ya, karena memang gara-gara si Hanto ini kayak aduh ya, aku dia tipikal yang gampang panas, tapi ya masa segininya gitu loh, ini agak gimana gitu lihatnya. Dan tapi di sisi lain ya, ada satu karakter yang benar-benar menurutku bisa jadi penyegar di suasana yang lagi panas ini, yaitu siapa? Yaitu si Rakia. Di sini kan ada kan jika si Rakia nyoba meminta penjelasan pada Soma kan, perihal masalahnya Soma kayak gimana, dan di sini ya akhirnya sama Soma diceritain semua perihal masalah dia kayak gimana, itu juga apa yang terjadi sama dia sampai dia benci sama keluarganya sendiri, keluarga Stomats. Dan bagusnya ya si lagi ini benar-benar mendengarkan dengan seksama, bahkan dia memutuskan untuk tetap percaya sama Soma karena dia merasa, dia mikir gini, kayak gini dia mikir kalau si Soma kan di episode kemarin kan udah benar-benar bantu dia buat menyerang Stomats Corporation kan. Jadi ya nggak ada alasan bagi Rakia buat gak percaya sama Soma. Kalau mau Soma aja juga benar-benar serius ngelawan Stomats Corporation. Jadi ya menurut si Rakia ya
nggak ada alasan bagi dia buat musisi Soma. Itu aku suka dari Soma, dia lebih terbuka gitu pemikirannya, benar-benar berbanding terbalik sama Hanto loh. Ya aku ngerti Hanto di sini dia lagi dalam kondisi kondisi ke bawah emosi, tapi ya menurutku ini agak kayak menurutku gitu ya. Karakternya Hanto kayak gini nih jujur agak rusak karakternya dia yang selama ini udah di-develop sih. Kan gini loh, Hanto itu terkenal meskipun dia gampang panasan, dia masih sering digambarkan sebagai orang yang bisa berpikir logis dan juga bisa dan juga nggak asal ngejudge orang, nggak asal ngejudge sesuatu gitu loh. Tapi dengan karakternya yang tiba-tiba kayak marah terus bahkan sampai ngefitnah Soma kayak kayak gitu di awal episode ini, jadi kayak image-nya si Hanto yang punya kebiasaan bisa berpikir jernih malah hilang loh gara-gara itu. Dan ini juga tapi balik lagi ke laki ya, di mana di sini laki itu ngomong kalau dia itu kayak menegaskan ke si Soma ini kalau dia sudah memutuskan secara benar-benar sudah tekadnya sudah bulat dan dia memutuskan buat bertarung melawan Stomach Corporation. Ya meskipun dia nggak sepenuhnya berpihak ke sisi manusia ya, karena kan bisa dibilang si laki ini kayak masih belum tahu manusia kayak gimana kan, jadi kayak dia masih nggak benar-benar bisa pro ke manusia, jadi benar-benar ya dia bergerak sesuai keinginan sendiri gitu untuk bertarung lawan sama corporation. Ya mungkin si apa ya si laki ya bilang gini ke Soma, mungkin karena ya Soma kan anggota keluarganya mereka juga kan, jadi makanya ya si laki mau menegaskan kalau dia itu nggak akan segan-segan melawan anggota sama corporation nantinya. Jadi yang menurutku cukup bagus ya, jadi kayak dia benar-benar straight to the point banget dari penggambarannya dari penjelasan si laki ini. Dan juga si laki nambahin kalau dia misalnya mau kerjasama dengan Soma dia nggak keberatan. Jadi kalau misalnya Soma ngajak dia buat kerjasama dia bakal terima. Tapi kalau Soma kalau misalnya Soma juga ikut melibatkan si Hanto, si Rakia nggak mau. Karena apa? Dia merasa kalau Hanto itu ya cuma manusia biasa yang mungkin bisa jadi beban bagi dia. Karena ya kayak ya gini lah, si Rakia itu nganggap kalau manusia itu kayak makhluk yang lemah tapi sok kuat gitu loh. Itu penggambarannya kalau menurut si Rakia itu manusia itu kayak gitu. Jadi kayak ya wajar sih kan dia memang benar-benar belum tahu menahu soal manusia, karena ya dia kan memang baru kali ini ketemu manusia kan setelah dia di join sama Stomach Corporation dulu. Jadi ya perihal dia gak bisa kerjasama dengan si Hanto ya ada benernya sih, karena ya juga pertama ya Hanto cuma manusia biasa, kedua juga dia tahu kalau Hanto itu benar-benar sebenci itu, kalau dia juga mungkin bisa nebak dari reaksi Hanto ke Soma sebelumnya itu kalau Hanto itu benar-benar benci sama Graniuto. Ya wajar sih kalau si Lakia berpikir seperti itu. Meskipun ya di sini juga kan si Soma coba jelasin ke si Lakia kalau Hanto itu bukan kata kayak gitu. Makanya kan juga sebelumnya kan si Lakia bilang kalau ini kalau nggak ada Hanto ya kan nggak masalah kan kalau dia kayak diajak, dia kan bilang kayak gitu. Cuma ya si Soma masih nyoba ngasih penjelasan ke si Lakia gitu, dan udah Lakia juga masih tetap dengerin sih. Jadi ya dia masih lebih open minded lah. Ininya dia lebih open minded dibandingkan si Hanto di awal-awal scene episode kali ini gitu loh. Dan ini gimana ya, perihal si Hanto masih berlanjut dan bahkan di sini sampai ke titik dimana kan dia sempat ngeluh ini ke Keizo juga kan, bahkan juga apalagi jika gini dia baru tahu kalau Keizo juga ini udah atas sejak lama kalau Soma itu adalah Graniuto, meskipun ya sebenarnya di sini ya si Keizo juga bilang kalau dia itu masih belum yakin soal ini gitu loh. Ya gimana kan bisa dibilang kan itu yang pas awal-awal si Keizo juga muncul pertama kali di episode berapa tuh gak lupa, itu kan dia pas lihat Gabu pertama kali kan dia juga meskipun dia ngomong kalau Gabu ada Graniuto dia kan masih cuma sekedar nebak-nebak aja kan, jadi dia belum yakin pasti kalau si Gabu ini memang juga sama-sama Graniuto. Dan di sini juga kan si Keizo juga bilang ke si Hanto kalau Lakia itu adalah pelaku utama di balik kasus hilang masal yang dibahas selama beberapa episode kebelakang ya, perihal ada orang yang hilang masal di ruang sidang, terus di bioskop sama di tempat-tempat lainnya. Nah itu kan memang pelakunya kan si Lakia kan, jadi ya dan si Keizo kan tahu soal itu, makanya dia bilang ini ke si Hanto. Nah
Ini sorry ya, ini aku agak ngomong kasar. Di sini tololnya si Hanto, dia bahkan nganggap apa namanya gini apa namanya dia bahkan malah lebih salah paham lagi sampai ke titik di mana ya apa namanya si dia nganggap kalau si Soma itu kayak apa ya, ini aku bingung sih jasa gimana, tapi dia juga nganggap kalau si Soma itu juga sama-sama pengen ngincer Dark Snake, jadi maka dia kerjasama dengan si Lakia buat itu katanya. Aduh, ini jujurnya di titik ini aku udah bener-bener emosi sih, jujur bener-bener emosi banget loh aku lihat si Hanto tuh, ya Allah ya Allah. Bingung aku jujur kalau katanya Hantu di episode kali ini. Karena ya gimana ya? Ini aku sampai ke titik di mana si aku ini takut kalau si Hantu itu bakal jadi Kusaka 2.0 loh. Pas lihat bagian ini jujur aja, karena ya kalau bagi ada nonton Kamen Vice pasti tahu lah ya gimana karakter Kusaka Mas atau Kamen Kaiksa di serialnya, yang benar-benar kayak bukan sekedar benci lagi kepada para orfonok, tapi dia juga bakal sampai ke titik yang rada rasis ke para orfonok. Karena itu loh, aku takutnya Hantu jadi kayak gitu. Kalau kayak gitu ya aduh, ini nggak banget sih. Kalau Pusaka kan memang memang sudah di develop kayak gitu kata si Jawa, jadi ya oke gitu. Tapi kan nih Hanto dia kan si Jawa nggak digambarkan seperti itu gitu loh. Ini kalau kayak gini ya aku takutnya dia bakal jadi second rider paling badut sih. Nah aku awalnya pas aku nonton bagian ini ya aku mikirnya kayak gitu loh. Ini jangan sampai sih ada second rider yang ngebadut lagi kayak kayak apa kayak Kewa dan yang sebelum-sebelumnya tuh yang benar-benar kan bisa dibilang second rider setelah Kamen Falcon tuh ngebadut semua loh. Si Rintaro ngebadut, Daiji ngebadut, Kewa apalagi. Ya mungkin masih agak ademnya si Rine sih. Apalagi kan dia juga adalah second rider cewek pertama, jadi masih agak adem lah ya. Ini kalau sampai Hanto kayak ngebadut juga kayak tiga yang aku sebutkan awal-awal tadi ya, aduh kebacut sih menurutku. Dan coba melipir sedikit ke kubunya Stomach Corporation, di mana di sini akhirnya informasi soal Lakia adalah Grandedo Hata ketiga sampai ke kupingnya si Rango. Bahkan soal motif balas dendamnya dia, dan yang pas diselidiki coba diperiksa sama si Nialf ya, karena bener loh. Karena terungkap kalau memang si Komel alias adiknya si Lakia ternyata memang pernah jadi Grandedo pekerjanya Stomach Corporation, tapi dengan status dia sudah dieksekusi. Nah, masalahnya pertanyaan adalah siapa yang mengeksekusi si Komel? Apalagi juga kan ada sempat terjadi kayak salah-salahan antara Rango sama Grota kan, perihal kayak Rango disalahin karena dia itu kayak kurang selektif pas lagi ya diajak join sama dia. Terus juga Grota disalahkan juga karena nggak bisa kayak nggak becus sama pekerjaannya segala macamnya. Bahkan jika ada banget di mana si Grota juga sepenuhnya mencurigai si Nialf, karena kan si Nialf yang memodifikasi tubuhnya si Lakia. Jadi kayak ada bagian salah-salahannya lah. Ya meskipun di sini juga ditutup dengan pinternya ya. Sama si Nial ditutup di sini dengan mereka itu daripada salah-salah mending coba sama-sama nyari solusinya. Dan akhirnya di sini temukan solusinya di mana si Nial itu bakal disuruh buat memperbaiki sistem keamanan di pabriknya. Terus si Grota disuruh buat ngecek ngecek stok human press yang ada. Sementara si Rango bakal ngurus soal pengumpulan human press yang ada, karena ya dan juga biar pengumpulan human press yang ada, karena kan hampir semua human press yang ada itu sudah direbut sama si Soma kan. Tapi memang jadi muncul pertanyaan sih, kalau memang statusnya si Komel itu sudah dieksekusi, pertanyaan adalah siapa yang mengeksekusi si Komel? Kalau melihat dari prediksi yang dari episode sebelumnya, feelingku sih Grota ya, karena kan kalau lihat dari flashback kemarin kan ada bagian di mana si punggungnya Komel itu ada bekas sabetannya gede banget kan. Feelingku sih itu kayaknya bekas sabetan dari senjata sabitnya si Grota ya. Kalau coba dikira-kira lah ya. Jadi meskipun ya di sini kan si Grota bilang kalau dia nggak inget, karena ya mungkin aja kan sebelumnya itu dia udah ngeksekusi banyak Grandedo yang bisa dibilang kerjanya nggak becus menurut dia. Jadi ya saking banyaknya Grandedo yang udah dia eksekusi, jadi dia jadi lupa gitu kalau dia pernah eksekusi adiknya si Lakia. Mungkin kayak gitu. Dan jika ini aku peringatkan dulu ya, di menit ini, di detik ini aku bakal ngomong yang bisa dibilang masuknya hard spoiler.
Jadi kalau misalnya nggak mau kena spoiler, bisa di skip ke menit setelahnya pas aku bahas halnya karena ini bakal ada hal seperti yang aku bilang, yaitu soal katanya si Grota itu bakal dikalahkan sama Kamarader Flam yang dapat form baru. Jadi ya kemungkinan bisa aja kalau memang pembunuhnya si Komel adalah si Grota, dan yang menurutku make sense karena ya kalau dari spoiler yang beredar ini kan katanya si Grota bakal jadi lawan yang bisa jadi lawan yang dihadapi sama si Lakia atau Kamarader Flam pada saat dia dapat form baru. Katanya sih gitu. Jadi ya ini mungkin bisa ada hubungannya sama itu. Dan ini aku langsung lanjut lagi ke bagian di mana ini apa di mana si Soma akhirnya kan pulang kan ke toko Habibare, dan juga kebetulan dia juga ada si Sachika yang lagi nyiapkan pesta kecil-kecilan ya karena kan dia dapat kabar kalau Takeshi udah pulang. Jadi ya bisa dibilang para web soldier semuanya si Soma itu berhasil bawa para human beings itu dengan selamat sampai ke tempatnya mereka masing-masing ya. Dan pas bagian di mana ada satu momen yang cukup aneh ya di sini karena kan ada momen di mana si Soma makan kue makaron kan di situ. Tapi kayak ini ya, tapi di sini anehnya nggak ada Gojizo yang keluar dari gabungnya si Soma. Kalau berkaca dari perilisan DX-nya, kan bakal ada DX baru kan, yaitu yang namanya itu kalau nggak salah Elegan Makaron Gojizo. Iya, itu adalah Gojizo baru yang temanya adalah kue makaron. Berarti kan ya kalau kayak gini ceritanya berarti ya Gojizo ini bakal muncul kalau Soma udah makan makaron kan. Sementara di sini pas dia makan kue makaron, nggak ada Gojizo yang keluar dari gabungnya dia loh. Antara memang nggak keluar atau mungkin ya memang nggak dibolehkan aja, karena kan ada bagian di mana kayak para Gojizo yang Soma yang lain kayak nyoba ngintip ke gabungnya Soma kan, tapi kayak mereka kayak nggak nemuin apa-apa gitu. Jadi ya memang nggak ada Gojizo yang keluar dari dimensi Soma, padahal dia lagi makan kue loh. Ini aku mikirnya apa jangan-jangan terciptanya Gojizo baru itu ada hubungannya dengan emosinya si Soma ya. Jadi kalau misalnya Soma lagi bahagia, dia bisa menghasilkan Gojizo baru. Tapi kalau kondisinya Soma lagi sedih atau bahkan benar-benar kondisi hatinya lagi nggak baik-baik aja, dia bahkan nggak akan bisa menghasilkan Gojizo meskipun dia makan kue. Mungkin loh ini. Jadi kayak tapi ya menurutku make sense ya, karena kan dari episode sebelumnya kalau tiap kali Soma makan kue dia kan juga pasti dalam kondisi bahagia banget kan, makanya akhirnya dia bisa menghasilkan Gojizo baru. Jadi ya mungkin aja teori ini bisa aja benar gitu menurutku, kalau menurut ketebakanku loh ya. Dan ini juga singkatnya kan ada si Soma yang sempet kayak apa ya, kayak ditanya sama si Sachika karena ya kayak Soma itu gak kayak biasanya yang dimana dia tuh ceria banget, di sini dia jadi pendiam kan, dan makanya ada si Sachika kayak curiga dan coba tanya gitu. Dan Soma kayak agak ngeles di mana dia itu bilang dia izin mau pergi keluar buat beli makanan lagi, dan pas dia lagi ya meskipun dia sebenarnya kayak kabur sih ya karena dia kan kayak agak takut buat jawab gitu kan. Sebelumnya kan si Soma juga kepikiran buat ingin bilang yang sebenarnya pada Sachika, cuma dia takut gitu loh kalau reaksinya bakal sama kayak yang dia lihat ke pas Hanto tahu soal identitasnya dia yang dulu yang sebenarnya. Dan singkatnya sih pas lagi kabur ini tiba-tiba si Soma pingsan kan, dan ini yang cukup unik sih, kreatif di bagian ini karena tepat setelah adegan di mana si Soma pingsan, tiba-tiba ya udah screen time-nya Soma hilang udah di episode ini. Jadi benar-benar screen time-nya Soma yang ada sejak awal itu hilang tepat setelah si Soma pingsan. Dan di sisi lain kan juga ada bagian di mana si Hanto itu akhirnya dapat kabar dari Sachika kalau Takeshi udah berhasil pulang, dan juga dia berita kalau semua orang yang jadi korban hilang massal juga berhasil kembali dengan selamat. Nah, di sini akhirnya si Hanto mulai bisa berpikir jernih. Kalau ternyata dia itu memang kalau Soma itu memang adalah orang yang punya andil dalam penyelamatan, dalam berhasilnya orang-orang yang hilang ini bisa kembali lagi dengan selamat. Di sini untung loh ya. Si Hanto masih bisa berpikir jernih. Cuma kenapa nggak dari tadi gitu loh? Kenapa harus nunggu momen ini dulu? Kenapa kok pas si Hanto tahu kalau Soma ada Granito dan juga ada anggota keluarga Stomat, kok dia langsung main bogem, bahkan pas Soma mau jelasin dia gak mau dengerin. Itu yang agak bikin aku jengkel. Kenapa nggak sejak awal gitu si Hanto kayak gini? Kan
lebih enak gitu kan, karena memang katanya dia yang lebih berpikir jernih bisa lebih dipertonjolkan gitu loh. Dan kan akhirnya kan si Hanto punya pemikir punya apa niatan buat ya bisa dibilang kayak mencoba mendengarkan mencari sama untuk mendengarkan penjelasannya dia kan. Nah pas dia lagi mikir kayak gitu, dia kebetulan berpapasan dengan orang yang mirip dengan Soma. Nah si Hanto yang merasa ini kalau ini timingnya tepat ya kan dia coba ngejar buat ngejar si Soma buat apa buat diajak ngomong kan sama si Hanto. Ya, tapi pas coba dikejar, pas coba didatangi, orangnya itu udah hilang. Dan makanya si Hanto bingung loh, ini aku salah lihat atau gimana ini kok tadi kayak ada Soma gitu, dia mikir kayak gitu. Nah ini orang yang mirip Soma ini aku sebutnya mungkin Dark Soma aja kayak biar gampang ya. Di mana sini Dark Soma ya jalan ternyata dia jalan ke sebuah warung Oden nggak saya ini, warung Oden dan dia secara random karena kan pas dia percaya bunyi dia tiba-tiba secara random makan semua odeng yang di sana sampai sampai bikin si pemilik warungnya tuh panik kan karena memang si Darsoma ini langsung makan tanpa bayar dan si Darsoma yang emosi langsung ngehajar si pemilik warungnya ini sampai pingsan dan dia ada bagian dimana dia kayak bereaksi kayak nggak puas gitu ya karena dia merasa kalau bukan ini yang dia cari gitu jadi kayak dia kayak mencari semacam reaksi tertentu dari apa yang dia makan gitu kalau aku lihat loh ya tambah lagi ke si Hanto kan akhirnya kan dia nyoba nyari sampai pagi dan nggak ketemu si Soma dan pas dia nyoba pas dia mikir pas dia mereka buat nyari makan dulu nyari sarapan di sebuah kafe dia mendapati kalau kafe yang dia datangi ternyata udah dalam kondisi yang benar-benar berantakan karena dia habis diacak-acak sama seseorang gitu loh dan pas dia coba tanya ke para orang-orang yang ada di sana katanya dia sempat dikasih lihat foto kalau ada orang yang memang mengacak-acak kafe tersebut dan orang itu mirip dengan Soma ya memang secara itu memang yang ngacak-acak kan si Dark Soma nah karena lihat fotonya ini ya udah emosinya si Hanto terpicu lagi yang awalnya dia itu udah kepikiran buat buat mau ngomong baik-baik sama si Soma hilang lagi tuh niatnya gara-gara foto ini dia lagi-lagi mindset negatifnya dia muncul di sini dan pas singkatnya kan dia coba datang ke toko paper buat nyari si Soma kan dan pas si Sasika juga bingung karena kan si Soma juga semalaman nggak pulang si Hanto dengan gamblangnya langsung ngomong gak pakai bahasa basi dia ngomong ke Sasika kalau si Soma itu adalah Granioto atau monster yang menyerang manusia nggak pakai bahasa basi, nggak pakai penjelasan dulu, langsung dijelasin dar ya gimana Sachika nggak bingung coba, ya bener, langsung shock si Sachika gara-gara si Hanto kayak nggak pakai bahasa basi ngomong kayak gitu, langsung digas kayak gitu, aduh ini kayak apa banget ini si Hanto kayak, makanya aduh ini bener-bener kayak, aduh, berasa nonton sinetron memang, karena si Hanto itu emosinya naik turun, udah kayak kata-kata sinetron aja, emosinya si Hanto ini gila sih. Dan singkatnya kan si Hanto setelah ngomong ke Sachika buat jangan biarin Soma masuk kalau dia ketemu sama si Soma, dia kan pergi kan. Dan kemudian pas di sisi lain, si Dark Soma ini lagi mengacau lagi ke sebuah toko kelontong gitu loh buat ya nyari makanan yang dia mau gitu loh pas dia nyoba pas dia ke sana dia nemu sebuah bungkus permen yang namanya Sparking Gumi ya kalau nama permennya. Dan pas dia coba kayak udah kan orang kan pemilik tokonya juga kaget ya karena kan si Dark Soma ini makan tanpa bayar tapi ya sama tetap dihajar sama si Dark Soma. Nah pas ya makan Sparking Gumi ini dia merasa kalau si gabunya sebenarnya dia ada reaksinya dan pas dia buka gabunya dia mengeluarkan Gochiso yaitu si Sparking Gumi Gochiso. Jadi ya terus pas dia nyoba makan lebih banyak lagi ya makin banyak pula Sparking Gumi Gochiso yang keluar dari gabunya dia dan memang kalau dia ya gabunya mirip sama si Soma cuma agak sedikit berbeda bentuk aja. Nah kebetulan beberapa saat setelahnya si Hanto muncul buat menghentikan tindakannya si Dark Soma. Nah pas di titik ini akhirnya kan jika terjadi muncul gimana? Akhirnya di sini kan setelah bagian ini si Soma kan si Dark Soma bilang kalau dia mau ngetes kekuatan dia dan muncul di sini akhirnya kemunculan pertama dari Kamen Rider Bitter Gabu, di mana di sini Henshin pose-nya cukup unik ya, di mana di mana ada efek kayak cipratan minuman soda, terus juga ada
bagian di mana si Dark Soma itu kayak dibungkus sama semacam botol Coca-Cola gitu ya, botol minuman soda gitu. Dan yang menurutku agak unik di mana bagian di mana si Peter gabungnya itu kan pasti si Dark Soma itu kayak agak merat-merat sama kejang-kejang gitu ya. Yang kayak agak-agak sengklek-sengklek gitu loh. Terus muncul sih ada foam khasnya, foam ridernya itu si Kamen Peter Gabu Sparking Gummy Foam. Dan ada suara Yami ya di apa akhir standby soundnya itu. Mungkin Yami ini mungkin antara Yami dalam artian lezat kalau dalam bahasa Inggris, tapi juga bisa diplesetin ke kata Yami. Yami kalau dalam bahasa Jepang artinya kan darkness atau kegelapan. Ini cukup cukup unik sih ya, jadi pemilihan kata-katanya Yami lezat atau Yami kegelapan. Jadi ini permainan katanya cukup menarik sih. Jadi ya masuk akal karena kan bisa dibilang kan Peter Gabu ini kan versi dark dari Gabu original kan. Dan pasti si Hanto ini ya dia melihat dia nganggapnya kalau si Soma dapat form baru aja. Apalagi juga di ada momen di mana si Peter Gabu juga kayak mengiyakan kan, jadi kayak malah semakin membuat stereotip prasangka buruknya Hanto malah makin menguat gara-gara itu. Dan di sini pas si Peter Gabu nyoba nonjok si Hanto kan, sama si Hanto ditahan sama Valen Busternya dia kan, pas ditahan tuh tangannya si Peter Gabu ini bengkong anjir, mengsor dia, nyengsor tangannya dia tuh. Bahkan sampai tangannya bengkok, ada pose oke-nya pula. Itu agak kocak sih kalau itu, tapi ya kocak iya tapi ngilu juga iya, gimana kan iya tangannya bengkong kayak gitu. Dan di sini juga sebenarnya ada momen di mana akhirnya kan si Hanto berubah jadi Kamen Rider Valen kan bertarung dengan Peter Gabu. Dan pas awal bertarung ternyata bisa dibilang Valen sama Peter Gabu ini cukup berimbang ya. Tapi mungkin karena satu hal sih, karena di sini karena Peter Gabu bisa dibilang kayak masih agak-agak kaku ya, karena kan dia memang baru awal-awal berubah jadi Gabu, jadi ya gerakannya masih agak kaku, makanya ya wajar sih kalau dia itu kalau si Hanto masih bisa ngimbangi gitu. Tapi semakin berjalannya pertarungan sepertinya terlihat kalau si Peter Gabu ini mulai terbiasa ya sama gerakannya dia sendiri, makanya akhirnya pelan demi perlahan dia bisa mengungguli serangannya si Kamen Rider Valen. Bahkan pas waktu dia nyoba tanpa sengaja nge-summon senjatanya dia itu si Peter Gabu Gablet, wah makin kebantai itu si Kamen Rider Valen. Meskipun ya ada momen cukup unik di mana si Peter Gabu pas nyoba ngangkat senjatanya dia, si Peter Gabu Gablet itu kan dia agak keberatan kan, karena kayak nggak bisa megang dengan benar, kayak berat banget gitu bagi dia. Ini agak-agak mirip Terui gak sih? Kalau aku rasanya mirip Terui Ryu ya, atau si Kamen Rider Axel pas dia bawa engine blade. Kalau di Kamen Rider Double kan engine blade itu benar-benar berat banget, dan waktu si Terui mengangkat aja pas dia wujud manusia kan harus diseret dulu gitu loh. Jadi mirip kayak gitu, atau mungkin memang sengaja diangkat ke sana ya, mirip soalnya menurut di bagian ini. Terus juga nyoba di sisi lain juga kan ada si Rakia notabene juga nyoba terus nggali informasi soal Stoa Corporation, cuma kan dia lagi nggak bisa karena HP-nya dia diblokir sama pihak Stoa Corporation kan. Terus juga pas dia lagi bingung harus gimana, dia kebetulan dia kepikiran pas awal-awal dia ketemu sama si Soma, dimana dia kan pas itu Soma lagi nyari orang, kayak lagi keliling-keliling nyari orang kan. Nah si Rakyat itu kepikiran kalau buat ikut coba niru caranya si Soma, juga ya itu kan juga sekaligus biar dia juga bisa pelan-pelan belajar beradaptasi dengan kehidupan manusia juga sih, karena dia mikir gitu. Nah singkatnya sih pas si lagi nyoba jalan-jalan keliling gitu ya, dia kebetulan datang ke tempat di mana si Valen sama Peter Gabu lagi bertarung, dan dia ngomong kalau akhirnya dia merasa ini teman fight-nya jalan-jalan keliling gitu, jadi aku bisa dapat informasi dengan cepat. Jadi dia kayak gitu. Dan pas dia pada saat dia lihat wujudnya Peter Gabu, ya udah dia kayak merasa kayak oh gitu. Jadi kayak dia misalnya kayak tahu sesuatu gitu pas lihat wujudnya Peter Gabu dan juga Henshin Belt-nya dia. Dan di sini ada si Lakia berubah dari Kamen Rider Flam, dan juga langsung gak pakai basa-basi dia langsung nge-finishing Peter Gabu dari jarak jauh. Dan akhirnya di sini membuat si Peter Gabu perhatiannya teralihkan sama serangannya Kamen Rider Flam. Dan di sini ya akhirnya kan si Peter Gabu mengalihkan
serangannya dia ke si Kamadra Flam dan bersambung aja. Apalagi juga momen di sini cukup unik ya, di mana si Kamadra Bitter Gabu kan lari sambil nenteng si senjata si Bitter Gabu-gabunya dia ke arah si Flam kan. Dan di sini Flamnya dengan jalannya santai aja dia pas datangi kayak wanjai, cool banget nih si Flam ini jalannya santai banget deh. Tapi sayangnya seperti pertarungan antara Flam dan juga Bitter Gabu masih baru bisa dilihat di episode berikutnya karena tiba-tiba bersambung anjir. Dan kalau perihal di previewnya sih, ini aku coba bahas preview yang ada di channelnya Bandai ya. Jadi bukannya di episodenya, karena di channel Bandai ternyata episode untuk previewnya lebih detail ya. Dimana di sini aku dapat ada beberapa poin sih. Perihal ada apa namanya? Akhirnya dimana si Dark Soma ini mengungkapkan jadi dirinya sebagai Bitter Gabu. Terus juga sepertinya dia juga dapat Gojiso baru yaitu yang kalau dari bentuknya sih bentuk dan warna ya kayaknya itu Vulcan Spicy. Terus juga ada perdebatan antara Hanto sama Lakia, dan juga ada momen di mana si Lakia juga sempat tanya ke si Hanto kalau apakah Hanto bakal ngabisi Soma hanya karena dia adalah seorang Granuto. Jadi kayak ditegesi gitu sama si Hanto sama si Lakia. Terus juga ada di mana si Lakia tanya ke si Keizosuke perihal Keizosuke ini memang berpihak sama Thomas Corporation atau enggak, dan kesini kan si Keizosuke bilang kalau dia itu sama sekali nggak berpihak ke sisi manapun. Jadi kayak dia lebih netral aja sih. Ya sejauh ini netral ya. Jadi kayak gimana ya? Kalau dari preview sih sepertinya episode 22 nanti bakal sedikit lebih fokus ke Lakia ya. Karena bisa dibilang kan kayak kemungkinannya sih Lakia bakal dapat highlight banyak sih nanti di episode 22 nanti. Terutama pas lihat ke depannya Keizosuke ya. Ya meskipun ya pria jawabannya Keizosuke juga nggak menjawab apapun sih, kalau dia cuma ngomong kalau dia itu nggak memihak siapa-siapa, udah itu doang. Makin misterius aja malah yang ada kalau kayak gitu. Terus juga ada bagian di Mas Sachika yang juga dibilangkan kalau dia itu masih tetap percaya sama Soma. Terus juga akhirnya ada momen di mana Soma yang asli akhirnya muncul tepat di tengah-tengah pertarungan antara Valen sama Bitter Gabu. Dan udah di sini akhirnya terjadi team up lagi antara si Soma sama si Hanto, di mana setelah sebelumnya si Hanto itu bilang kalau dia bisa percaya lagi sama si Soma. Dan udah terjadi team up di sini antara Kamadra Gabu Keking Form sama Kamadra Valen Domaru Form versus Kamadra Bitter Gabu Sparking Gumi Form. Dan ini juga masuk akal ya, karena ternyata di sini ada satu momen di mana ini kayak foto buat episode berikutnya, di mana ada foto di mana si Soma yang lagi pingsan itu ternyata ditolong sama Paman Dente ya. Jadi mungkin ya kenapa screen time-nya Soma yang aslinya benar-benar hilang setelah dia pingsan, ya mungkin ya si Soma ini dibawa ke tempatnya Paman Dente buat diobati kali ya mungkin. Apalagi juga di sini kan Paman Dente benar-benar keluar dia itu nolongnya kan itu di tengah kota kan, dia datang buat nolong si Soma itu benar-benar dalam wujud Granuto loh, dia gak pakai mimiknya sama sekali, jadi benar-benar nyamar seadanya aja, pakai baju seadanya tapi wujudnya tetap Granuto. Ini rada lucu juga nih Paman Dente ini penyamarannya. Udah kayaknya gitu aja sih ya. Tapi kalau dari segi kesimpulannya ya gimana ya, ini kalau perihal Hanto tadi aku udah jelasin panjang lebar ya di awal tadi, yang memang benar-benar dia ini dia kayak dibuat menyebalkan banget sih menurutku pribadi. Jujur ya, sorry ya, Hanto ini kalau di episode 21 ini benar-benar menyebalkan banget sih penggambaran karakternya dia. Udah gitu aja sih. Kalau memang mau tahu kayak gimana ya, kan aku udah jelasin panjang di bahasan di awal-awal bahasan tadi. Terus juga cara dia udah menyebalkan karena dia kayak asal ngejudge, terus juga dia kayak agak bisa kalau jelasin juga gak pakai bahasa basi, dan juga langsung ya sampai ada bikin orang terdekatnya malah jadi bingung. Itu yang bikin aduh kayak gimana banget ya si Hanto ini di episode ini. Dan juga yang jadi sisi plusnya adalah si Laki yang bisa jadi poin plus, karena dia bisa tetap tenang, bisa tetap berpikir jernih, bahkan sampai masih tetap bisa mempercayai si Soma. Itu menurutku bisa jadi sisi yang adem juga lihatnya gitu. Tapi ya memang bisa bilang emosinya memang sikapnya kayak apa banget gitu si Hanto, tapi ya emosinya tersampaikan sih, cuma ya kenapa kayak reaksinya dia tuh reaksi lanjutannya harus kayak gitu tuh ya, aku sayangkan di situ doang sih. Dan juga perihal tampilan layar soal penelitian sel DNA-nya Keizosuke itu ya, ternyata sepertinya sih ini juga sedikit menjawab kalau sepertinya perihal Bitter Gabu ini munculnya bukan karena keterlibatan Keizosuke, karena sepertinya soal DNA Soma ini masih baru tahap diteliti doang sama si Keizosuke ya. Jadi ya
ini masih jadi pertanyaan juga nih, Peter Gabu ini munculnya dari mana, karena ternyata di episode ini nggak menjelaskan apa-apa, karena ya si transformanya juga tiba-tiba muncul, tiba-tiba jadi Peter Gabu, udah nggak dijelaskan banget loh dia itu munculnya dari mana. Kalau bukan dari penelitiannya kayak Suzuka, ya ini siapa yang punya andil, masa nih ya sudah, karena apalagi jika ini apa sepertinya dia masih ada apa fokus buat menahi sistem keamanannya Storm Corporation kan, jadi ya sepertinya dia nggak ada waktu juga buat nyiptakan Peter Gabu gitu, jadi ya ini masih misteri juga sih Peter Gabu itu muncul dari mana gitu. Ya mungkin aja sih perihal ini juga mungkin bakal terungkap di episode berikutnya, atau mungkin ya ke depannya mungkin bakal diungkap lah ya pelan-pelan. Ya kecilnya Gabu pada umumnya ya, di mana setiap ada misteri baru juga bakal dibuild pelan-pelan, terus juga bakal kalau udah momennya tepat ya udah dia diungkap semua di sana dan selesai misterinya. Mungkin kayak gitu. Jadi oke lah, mungkin sekian dulu bahasan video kali ini. Like dan share kalau kalian suka video kali ini. Subscribe juga channelku kalau suka dengan channel ini. Dan kalau misalnya ada yang mau tambahkan atau mungkin koreksi, bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link salarian dan di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadi setempat, set gua.